Sedulur Salatiga, apa kabar Anda hari ini? Di edisi spesial ini, saya hadir untuk menyampaikan sejumlah informasi yang aktual, informatif, inspiratif, dan edukatif. Inilah seputar Salatiga hari ini. Mengawali tahun 2022, pemerintah Kota Salatiga melaksanakan sarasehan awal tahun 2022 di Gedung Setda Kota Salatiga. Pada tahun 2021, Pemkot Salatiga terus menorehkan berbagai prestasi meski di tengah pandemi COVID-19. Sarasehan awal tahun 2022, pemerintah Kota Salatiga dibanjiri berbagai prestasi baik pembangunan di tahun 2021 seperti pembangunan Pasar Josari, Taman Cerdas, alun-alun TWSS, trotoar di Jalan Hasanuddin, pengadaan LPJU, penataan kawasan kumuh, pengadaan sanitasi, peningkatan struktur jalan, dan beberapa rehabilitasi gedung lainnya. Selain itu, raihan penghargaan seperti perolehan sertifikat eradikasi Frambusia, opini WTP selama 5 tahun berturut-turut, penghargaan Kota Layak Anak, kategori Madya, penghargaan Kota Kreatif Indonesia, penghargaan Indeks Daya Saing Daerah kategori Sumber Daya Manusia, penghargaan Kota Kecil dengan Masyarakat Cerdas, penghargaan Kota Kecil dengan Kesehatan Cerdas, penghargaan Inovasi Pelayan Publik, Indeks Pembangunan Manusia tertinggi se-Jawa Tengah, hingga angka kemiskinan terendah se-Jawa Tengah. Meskipun sempat terseok akibat munculnya gelombang kedua pandemi COVID-19, namun pantas disyukuri di tahun 2021 telah terjadi penguatan yang signifikan di berbagai elemen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mulai dari sektor kesehatan, baik dalam hal infrastruktur, ketersediaan alkes maupun SDM yang selalu siap melayani. Begitu pula dengan lembaga lintas sektor yang semakin terkonsolidasi dan bekerja secara responsif. Didukung kegotong royongan, kesadaran dan partisipasi masyarakat yang juga semakin meningkat, baik dalam penerapan protokol kesehatan, pola hidup sehat, pelaksanaan vaksinasi, dan lain sebagainya. Dalam rangka Hari Disabilitas Internasional tahun 2021, kelompok Difabel Harapan Mandiri Kota Salatiga bersama dengan PMI Kota Salatiga mengadakan bakti sosial dengan melaksanakan donor darah, kegiatan yang juga melibatkan warga difabel sebagai bentuk kepedulian difabel Kota Salatiga dan sekitarnya. Wakil Wali Kota Salatiga sekaligus Ketua PMI Kota Salatiga Dr. Muharis MSI memberi rasa hormat dan bangga kepada penyandang disabilitas yang telah berinisiasi menyelenggarakan bakti sosial dalam rangka Hari Disabilitas Internasional. Adapun bakti sosial yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas tersebut adalah aksi donor oleh warga difabel yang tergabung dalam kelompok Difabel Harapan Mandiri Salatiga dan warga difabel. Muharis mengatakan kegiatan tersebut sebagai kegiatan yang sangat mulia, terlebih di saat masa pandemi belum berakhir dan kebutuhan darah di Kota Salatiga cukup banyak. Ini PMI bekerjasama dengan KDHMS, kelompok Difabel Harapan Mandiri Salatiga menyelenggarakan Hari Disabilitas Internasional dengan kegiatan donor darah bersama dengan Palang Merah Indonesia, dan kami sebagai pengurus PMI menyambut baik sekali kegiatan ini. Luar biasa Mbak Amin sebagai Ketua KDHMS menginisiasi kegiatan ini karena memang secara real darah sangat kita butuhkan di Kota Salatiga dan sekitarnya, baik di era pandemi sekarang ini maupun di waktu yang lain. Kebutuhan darah kita selalu meningkat dari waktu ke waktu, sehingga saya mengapresiasi dengan sangat baik, sangat positif kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Selain itu, baksos yang bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional ini sebagai bentuk keberadaan para penyandang disabilitas bahwasanya mereka ada dan mampu untuk setara dengan masyarakat pada umumnya. Meski di tengah pandemi COVID-19 dan diberlakukannya pembatasan kegiatan berskala mikro di Kota Salatiga, pelaku usaha menengah di Kota Salatiga bangkit dari keterpurukan. Seperti halnya pelaku usaha roti di RW 6 Kelurahan Bugel, omset penjualannya naik hingga 50%. Berikut liputannya untuk Anda.
Di tengah pandemi COVID-19, Wakil Wali Kota Salatiga, Dr. Muharis MSI, menyempatkan diri menyambangi UMKM pabrik roti rumahan di Dukuh Sembir RW 6, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Disinyalir Dukuh Sembir sebagai satu-satunya lingkungan RW di wilayah Jawa Tengah yang dinyatakan zero COVID-19. Bahkan, selama merebaknya virus corona yang dinilai telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian, namun tidak berimbas pada omset penjualan roti oleh 5 industri rumahan di Dukuh Sembir yang mengalami kenaikan. Tri Wahyuni, pengusaha roti Trijaya, mengaku bahwa 80% tenaga dan karyawan produksi rotinya adalah warga setempat dan semuanya sehat. Bahkan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan mikro, omset penjualan rotinya malah naik hingga 50%. Upaya konservasi lingkungan serta pengembangan potensi wisata alam di wilayah Kelurahan Blotongan, Kota Salatiga, warga RW 3 Desa Tegalombo punya cara unik dengan menciptakan pasar Tegalan, yaitu pasar dengan konsep tradisional yang menjual makanan tradisional serta proses jual beli makanan atau barang dilakukan tidak langsung menggunakan uang, melainkan dengan koin berbahan kreweng. Penasaran dengan pasar Tegalan? Berikut liputannya untuk Anda. Destinasi wisata Pasar Tegalan Tegalombo Kelurahan Blotongan, Kota Salatiga beberapa waktu lalu dibuka kembali setelah 1 tahun pasar yang menyuguhkan makanan tradisional ini tutup karena pandemi COVID-19. Meski Pasar Tegalan dibuka kembali, tetap menerapkan protokol kesehatan. Berbagai macam jajanan dan makanan yang dijual semuanya tradisional dan higienis alami. Destinasi wisata Pasar Tegalan ini untuk memberdayakan warga di Blotongan dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan menurunnya kasus COVID-19 ini, pasar bisa mengangkat kembali pendapatan warga. Saat Anda memasuki lokasi pasar ini, ada yang berbeda, di mana semua ornamen dibuat menyerupai pasar tradisional masa lalu, dengan lapak-lapak kecil yang terbuat dari bambu, serta para penjual pun mengenakan caping dan jari. Selain itu, uniknya lagi alat pembayarannya dengan menggunakan koin atau kreweng dari batok kelapa. Konsepnya di Pasar Tegalan masih sama, yaitu kita menerapkan go green. Kita menyajikan jajanan tradisional dan ada outbound juga, ada tarian-tarian tradisional juga, dan ada mainan tradisional seperti tahun lalu. Kita masih menggunakan koin. Koin kita dari kelapa ya. Jadi koin itu kita dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu 5T itu 5.000, 2T 2.000 dan 1T 1.000. Untuk pengunjung intinya adalah tetap menjaga protokol dan kami menyediakan hand sanitizer maupun cuci tangan di sana. Setiap pengunjung yang masuk diharapkan sudah vaksin yang pertama. Yang kedua, menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, dan ketika tidak makan kita harapkan tetap memakai masker. Pengunjung akan menemukan belasan stan kuliner tradisional berjajar rapi bernuansa pedesaan yang menyajikan makanan tradisional yang jarang dijual di pasar pada umumnya, seperti halnya tiwul, gorengan, sambal tumpang, pecel, aneka getuk, jagung rebus, dan lain sebagainya. Diharapkan pasar dapat menjadi destinasi menghabiskan akhir pekan sekaligus menghilangkan penat bersama keluarga. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili seluruh redaksi dan kerabat kerja seputar Salatiga yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Tidak lupa saya ingatkan untuk bersama-sama kita mencegah penularan COVID-19 dengan vaksinasi serta selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan memakai masker. Sampai jumpa.